Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Pratama. Saya dari Institut Setiami. Saya mendapatkan tugas dari dosen saya, Pak Dinda Aulia Rahman, dalam mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Saya akan menjelaskan tentang materi Perjalanan Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM), hingga New Public Service (NPS). Yang pertama, konsep Old Public Administration atau OPA. Dalam paradigma OPA, gerakan untuk melakukan perubahan yang lebih baik telah diperkasai oleh Woodrow Wilson. Ia menyarankan agar administrasi publik harus dipisahkan dari dunia politik, dikotomi politik administrasi. Berdasarkan pengalaman Wilson, negara selalu memberikan peluang para administrator untuk mempraktekkan sistem nepotisme dan spoil. Karenanya, ia mengeluarkan doktrin untuk melakukan pemisahan antara dua legislatif politik dengan dunia eksekutif, di mana legislator hanya merumuskan kebijakan dan para administrator hanya mengeksekusi atau mengimplementasikan kebijakannya. Wilson menuntut agar para administrator publik selalu mengutamakan nilai efisiensi dan ekonomis, sehingga mereka harus diangkat berdasarkan kecocokan dan kecakapan dalam bekerja ketimbang keanggotaannya atau kedudukan dalam suatu partai politik. Ajakan Wilson untuk meniru dunia bisnis ini membawa suatu implikasi penting dalam pemerintahan, yaitu bahwa prinsip-prinsip dalam dunia bisnis yang diperkasai oleh Taylor pantas untuk diperhatikan. Selanjutnya, konsep dalam New Public Management (NPM) merupakan isu penting dalam reformasi sektor publik. Konsep NPM juga memiliki keterkaitan dengan permasalahan manajemen kinerja sektor publik, karena pengukuran kinerja menjadi salah satu prinsip NPM yang utama. Gerakan NPM pada awalnya terjadi di negara maju di Eropa. Akan tetapi, pada perkembangannya, konsep NPM telah menjadi suatu gerakan global, sehingga negara-negara berkembang juga terkena pengaruh penyebaran global dari konsep ini. Selanjutnya, konsep New Public Service (NPS) mulai dikenal melalui tulisan Janet V. Derhart dan Robert B. Derhart yang berjudul The New Public Service Hot Steering, yang diterbitkan penerbit M.I. Sharpe Inc. di New York pada tahun 2003. Buku ini diawali dengan kalimat "Government so don't be run like a business. It should be run like a democracy." Pemerintah administrasi negara tidak seharusnya digerakkan seperti bisnis. Selanjutnya, kritikan terhadap OPA dan NPM. Paradigma OPA dikritik oleh paradigma NPM. Secara konseptual, OPA berbeda dengan NPM. NPM mengacu kepada kelompok ide dan praktik kontemporer untuk menggunakan pendekatan-pendekatan dalam sektor privat bisnis, pada sektor organisasi sektor publik. Selanjutnya, akar dari NPS dapat ditelusuri dari berbagai ide tentang demokrasi yang pernah dikemukakan oleh D. Mogdal dan Waldo. NPS berakar dari beberapa teori yang meliputi: 1. Teori tentang demokrasi kewarganegaraan, perlunya perlibatan warga negara dalam pengambilan kebijakan dan kepentingan deliberasi untuk membangun solidaritas dan komitmen guna menghindari konflik. 2. Model komunitas dan masyarakat sipil, akomodatif terhadap peran masyarakat sipil dengan membangun social trust, kohesi sosial dan jaringan sosial dalam tatanan pemerintahan yang demokratis. 3. Teori organisasi, humanis dan administrasi negara baru
Administrasi negara harus fokus pada organisasi yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, human based, dan respon terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan isu sosial lainnya. 4. Administrasi negara postmodern mengutamakan dialog diskursus terhadap sosial dalam pemecahan persoalan dari publik daripada menggunakan one best way perspective. Selanjutnya, perbandingan antara OPA, NPM, dan NPS. Secara singkat, Derhart menguraikan karakteristik OPA sebagai berikut. Pertama, fokus utama adalah penyediaan pelayanan publik melalui organisasi atau badan resmi pemerintah. Kedua, kebijakan publik dan administrasi negara dipahami sebagai penataan dan implementasi kebijakan yang berfokus pada suatu cara terbaik, on a single. Kebijakan publik dan administrasi negara sebagai tujuan yang bersifat politik. 3. Administrator publik memainkan peranan yang terbatas dalam perumusan kebijakan publik dan pemerintahan. Mereka hanya bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan publik. 4. Pelayanan publik harus diselenggarakan oleh administrator yang bertanggung jawab kepada pejabat politik, elected officials, dan dengan diskresi terbatas. Selanjutnya, 5. Administrator bertanggung jawab kepada pimpinan pejabat politik, elected political leaders, yang telah terpilih secara demokratis. 6. Program-program publik dilaksanakan melalui organisasi yang terakhir hierarkis dengan kontrol yang ketat oleh pemimpin organisasi. 7. Nilai pokok yang dikejar oleh organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas. 8. Organisasi publik melaksanakan sistem tertutup sehingga keterlibatan warga negara dibatasi. 9. Peranan administrator publik adalah melakukan prinsip-prinsip planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Selanjutnya, penerapan paradigma NPM sangat sukses di Amerika Serikat, Inggris, dan Selandia Baru, sehingga virusnya mulai menyebar ke negara-negara lain. Praktek NPM di negara Amerika Serikat populer dengan pemerintahan wirausaha, entrepreneur government, yang dirancang oleh David Osborne dan Ted Gerber. Osborne dan Gerber menawarkan 10 prinsip pemerintahan yang berjiwa wirausaha. Yang pertama, pemerintahan katalis, pemerintahan yang mengarahkan bukan mengayu. 2. Pemerintahan milik masyarakat, pemerintahan yang memberdayakan budaya melayani. 3. Pemerintahan kompetitif, pemerintahan yang mengidentifikasikan semangat kompetitif dalam pelayanan publik. Keempat, pemerintahan yang digerakkan oleh misi, pemerintahan yang mampu merubah orientasi, dan pemerintahan yang digerakkan oleh aturan. 5. Peraturan yang berorientasi hasil, pemerintahan yang membiayai hasil bukan input. 6. Pemerintahan yang berorientasi pelanggan, pemerintahan yang memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi. 7. Pemerintahan wirausaha, pemerintahan yang menghasilkan profit bukan menghabiskan. 8. Pemerintahan antisipatif, pemerintahan yang berorientasi pencegahan bukan penyembuhan. 9. Pemerintah desentralisasi, merubah pemerintah yang digerakkan oleh hierarki menjadi pemerintahan partisipatif dan kerjasama tim. 10. Pemerintahan yang berorientasi pasar, pemerintahan yang mendorong perubahan melalui pasar. Selanjutnya, berikut tabel diferensiasi OPA, NPM, dan NPS. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Stay at home.